Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil bughati kang tetep ing dalem nerangno pira-pira hukume buwat. Menerangkan tentang hukum buwat. Wa hum utai buwat. Buwat itu siapa? Firqatun iku golongan muslimuna kang muslim. Kelompok golongan yang muslim mukhalifuna kang nulayani kabeh al-imama ing imam al-adila kang adil. Jadi buat itu kelompok-kelompok muslimin yang bertentangan, yang tidak sesuai nulayani ning gini pemimpin yang adil. Wa mufradul bughati utai mufrati lafat bughat iku baghin ya. Minal bahi saking master bahi. Wa utai bahi iku azulmu maknane zulm ngani ngoyo. Wa yuqatalu lan di perangi utai lafat yuqatalu iku bifat hima kelawan lafat huruf atau lafat qabla mat kelamat hak huruf qabla akhiri kang tetep ing dalem sadurunge akhire lafat wa yuqatal. Lan diperangi sapa alul bahi ahline buwat ayu qatilu tegese merangi hum ing ikilah ahlul bagi sapa al imam bisala fi syaraita kelawan telu pira-pira syarat. Jadi bughot ini diperangi imam dengan 3 syarat. Jadi bughot imam harus perangi ditumpas dengan 3 syarat ini. Ahadua utawi salah sijine ikilah salah susyara'id ayakunu iku yen ta ana sapa ahlul baghi iku fi manaatin ing dalem kuat. Ya ayakuna gambare yen ta ana lahum iku keduwe ahlul baghi syaukatun apa kekuatan bikuatin kelawan kekuatan wa adatin lan wilangan wa bimutain lan apa kelawan wong kang ditaati fihim ing dalem ikilah ahlul bahi wa ilam yakun senajan ora ana sapa al muta'u wong sing ditaati iku imaman imam mansuban kang didekake kang dijejekake diangkat haisu yahtaju kelawan sekirane butuh sapa al imam al adilu kang adil firatihim ing dalem balekake iki firatihim ing dalem balekake firatihim ing dalem balekake bughot li taati maring taat imam butuh ila kulfatin maring rekoso bayane mimbadilil mali mencurahkan apa nyurahake bondo wa tahsili rijalin lan apa ngasilake pira-pira lanang maksudnya menggerakkan tentara. Jadi syarat nomor pertama memang benar-benar pembangkang ini memang dia mempunyai kekuatan ya. Yaitu dengan sekira dia itu punya kekuatan dan jumlah bilangan yang banyak. Dan dia mempunyai pemimpin. Pemberontak ini memang mempunyai pemimpin. Ya. Meskipun cara pemimpinnya orang yang ditaati tadi itu wa illam yakun al muta'u imaman mansuban. Meskipun orang yang ditaati tadi itu tidak imam yang diangkat. Jadi kelompok sing wakeh duwe pemimpin gampangane ya. Duwe kekuatan syaukah ya. Ini bugot seperti itu. Ini imam harus memerangi. Dan imam itu cara untuk mengembalikannya ini butuh perjuangan yang ekstra.
butuh perjuangan yang ekstra mengembalikan ben bugot-bugot orang pembangkang ini biar taat lagi kepada imam ini butuh uang, butuh dana, butuh mengerahkan tentara. Jadi butuh mengerahkan tentara juga. Ya. Dengan seperti itu gambarannya, buat nomor 1. Orang harus kudu duwe pemimpin juga, ya, pokoknya ora kudu ilam yakun al imaman mangsuban, pokoknya duwe duwe kelompok lah, duwe kelompok ora kok terus harus duwe penggede, enggak harus. Ya. Fa ing kan mongko lamun ana sapa buhat afrodan iku pira-pira ijen-ijen, hanya beberapa gelintir saja. Ya zulu kang gampang apa dobtu melanggeri ikilah afrod falaisu mongko ora ana sapa ikilah wong akeh ngono ya sing afrodan mau bugotan iku bugot. Kalau orang-orang yang pembangkang kepada pemerintah yang adil ya, pemerintah yang adil ya, pemerintah yang adil, pemimpin yang adil, itu kok hanya beberapa gelintir saja orang-orang yang membangkang, maka ini tidak bisa dinamakan bugot. Maka tidak bisa dinamakan bugot. Watani utawi nomor loro iku ayah ruju yen to metu sapa ahlul bahyi an qabdatil imami saking taat maring imam. Panggegeme imam makna asline panggegeme imam maksudnya saking taat maring imam ala adili kang adil imma bitarkil ingkiyati ana kalane kelawan tinggal manut dia tidak mau ikut. Jadi dia tidak mau lagi keluar dari taat dari imam. Ada kalanya dia memang gak gelem manut. Tapi yang nganu loh, manut sing gak maksiat loh. Lah nek misalnya pemerintah ngekon maksiat, ya kita harus wajib apa gak boleh ikut. Taat itu gak boleh nih perkara yang maksiat. Ya. Misalnya dikongkon, gak usah Jumatan. Nah, itu gak boleh, tetap Jumatan saja. Lagu maring ikilah sopo, lagu maring ikilah imam. Au biman ihakin utawa kelawan nyegah hak tawajah kang madhep apa hak alaihim ing atase ahlul bahyi sawa oniku padha uga kana utawi yen ana apa al haqu perkara sing apa al haqu hak malian iku bangsa bondo agoiro tau liyane malian kahadin kaya dene had wa kisasin lan kisas. Jadi nomor 2 dekne iki sudah gak mau taat kepada imam ya, atau dekne iki gak gelem nekani perkara sing hak sing kudu dekne lakoni. Misale katakanlah dekne gak gelem zakat. Gak gelem zakat. Atau dekne misalnya ape dihad, ape dipotong tangane, ape dirajam, dekne melarikan diri, ya. Atau dekne gak gelem dikisos. Nah, ini. Itu namanya man'i hakin. Jadi zakat ya. Dan pajak ning Indonesia statusnya apa? Wong Islam ora oleh ditekan bayar pajak ora oleh lah. Sing oleh bayar pajak jizyah itu wong kafir zimmi. Mbok statusnya apa iku? Pajak. Muskilah azimah pajak itu. Sing jelas wong Islam ini gak kena di kon bayar pajak. Wasali itu tahu sing nomor 3 iku ayakuna yen ta ana lagum iku kedue buhat. Takwilun apa takwil saigun kang memper ai muhtamilun kang memper. Kama kaya dene perkara abaro kang nembungake. Kama abaro kaya oleh nembungake. Bihi kelawan ikilah muhtamil sapa ba'dul ashabi sebagiane pira-pira ashab.
kamu tolabati ahli sifini kaya dene nuntute ahli sifin, itu kelompoknya Sayyidina Muawiyah, bidami Utsmana kelawan gantine darai Sayyidina Utsman, haisuk takodu sekirane podo nekodake sapa ikilah ahli sifin anna aliyan ing sak temene Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku ya'rifu ngerteni sapa Sayyidina Ali man ing wong kotala kang mateni sapa man Utsmana ing Sayyidina Utsman. Fa ing kana mongko lamun ana apa takwil iku qot iyal butlani iku apa pesti batale lam yuk tabar mongko ora diwilang-wilang apa ikilah at-takwil bal sahibuhu balik utawi wong kang duwene ikilah apa takwil sing batil mu'anidun iku wong kang ngangasi. Ya, jadi nomor 3, orang-orang ahlul baghi, orang-orang bughot ini mempunyai takwil yang sahih, yang memper benere. Contohnya kayak dene penuntutane orang-orang ahli sifin. Di suatu saat aku pengen ngaji kitab Tarikhul Khulafa karyanya Imam Suyuti. Itu menerangkan semua khalifah-khalifah. Jadi memang sudah lama sih saya itu pengen ngaji kitab Tarikhul Khulafa. Dimulai Sayyidina Abu Bakar mulai Rasulullah sampai dinasti Abbasiyah. Dan itu yang mengarang Imam Suyuti, sangat valid sekali. Nanti ceritane khalifah iki piye, dolim taurak. Nanti Imam Suyuti nanti menceritakan di situ semua. Tarikhul Khulafa. Suatu saat ngaji itu. Karena rata-rata santri juga gak ngerti sejarah dan orang itu akan dikuasai pembuat sejarah ya. Jadi yang mempunyai sejarah, yang ngerti sejarah itu akan menguasai dunia. Karena dia pasti akan bisa mengerti tentang keadaan yang di sekitarnya. Karena keadaan di sekitar kita itu ya sama seperti dulu, seperti itu mesti ada yang seperti itu. Jadi wis tahu lah gampangnya aslinya. Sejarah itu akan berulang pasti. Memang benar, sejarah itu pasti akan berulang. Contohnya memang pelik ya. Tapi dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah kita pokoknya intinya gini. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang dilakukan para sahabat berupa peperangan, Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali perang dengan Sayyidah Aisyah. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak bisa menjustifikasi kelompok siapapun. Artinya kita tidak boleh mensalahkan kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Bahkan kita tidak boleh mensalahkan kelompoknya Sayyidina Ali. Kita sukut, diam. Dan kita mempunyai i'tiqad bahwasanya sahabat semua benar. Dan diberi pahala oleh Allah seperti dalam kitab apa kemarin? Anu sing ngerti takbir wingi ya. Iya jeng dura anu sing ngertinan. Apa ning apa takbire? Apa itu? Ora le Cong, apa Cong? La ilaha illallah Gusti Cong. Sudah ngaji kok iso do kemplo le Cong. Kok ento juga kan maksiat intine. Wis kepengin elingan ora lalinan juga kan maksiat. Wis. Nek ngene qoridah bab awal Mbah Mun rak dawuh le Cong, semua sahabat iku benar dan mereka mendapat pahala, sing benar mendapat 2 pahala, sing salah mendapat 1 pahala. Ini pendapatnya ahli sunnah itu Mbah Mun seperti itu. Ya, bukan pendapatnya ahli sunnah seperti itu dinukil Mbah Mun intinya. Andai kan sahabat Sayyidina Ali itu benar mendapat 2 pahala, Sayyidina Muawiyah salah mendapat 1 pahala karena mereka mujtahid. Ya. Dan sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan tidak mendapatkan dosa peperangan. Orang untuk dosa mateni satu sama lain tidak bisa dikatakan muslim membunuh saling membunuh dengan muslim yang lain. Bolak-balik tak omong ngono tak bire wingi ngene syarah Kharidatul Bahiyah gini Mbah Mun kok tidak mendapatkan ismit taqatul. Ya.
tidak mendapatkan ismut taqatul, tidak mendapatkan dosa saling membunuh, tidak, karena mereka akan mendapatkan pahala. Itu kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini dalam kasus ini memang Sayyidina Muawiyah itu kan memang kan keluarga besarnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Muawiyah ini keluarga besarnya Sayyidina Utsman. Muawiyah ini saudara sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dibunuh dengan sadis oleh kelompok-kelompok pemberontak. Semestinya itu Sayyidina Utsman itu sudah bisa keluar ya, lewat belakang, diselamatkan oleh para sahabat, termasuk Said Hasan itu ikut mau menyelamatkan Wakilah itu dari pintu belakang. Ya Utsman, ini kita bisa menyelamatkan engkau dari pintu belakang, tapi Sayyidina Utsman menolak, karena Sayyidina Utsman langsung ditemoni langsung sama Rasulullah. Ya Utsman, sudah saatnya kamu kembali, nanti kamu berbuka saja sama saya di surga. Akhirnya Sayyidina Utsman menolak dan akhirnya dibunuh para pemberontak. Walhasil kok intinya Sayyidina Utsman itu dalam kekhalifahannya, ya, dalam kekhalifahannya Sayyidina Utsman itu dianggap tidak adil, tidak becus oleh orang-orang yang tidak setuju dengan Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu, beliau itu orang yang sangat sibuk sekali akan masalah umat. Sayyidina Utsman itu sibuk nenggene penulisan mushaf. Karena saat itu Islam sudah jauh dari masa Rasulullah. Lah jahe wong iku beda-beda, antarane ngucapno lafaz Quran iki mulai beda-beda. Nah, dalam riwayat yang lain, sahabat Hudzaifah itu meminta kepada Sayyidina Utsman untuk adrikil ummah qabla ikhtilafil Yahud wan Nasara. Sebelum terjadi qabla ikhtilafil Yahud wan Nasara. Qabla ikhtilafi kama ikhtilaf bainal Yahud wan Nasara. Jadi selamatkanlah ini umat sebelum terjadi perselisihan kayak orang Yahudi Nasrani yang mereka itu berselisih paham tentang masalah kitab mereka. Akhirnya Sayyidina Utsman itu mushaf ini dikumpulkan semua, beliau menulis Rasem Utsmani. Rasem Utsmani ini segampangane rasem tulisan sing iso dienggo maca qiraah sab'ah, bahkan qiraah asrah. Yang sing ndak waca iku sing Quran menara iku kan Rasem Utsmani. Ya walhasil Sayyidina Utsman itu sibuk akan penulisan mushaf satu. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat Sayyidina Utsman, termasuk Marwan bin Hakam dan walhasil dan lain-lain lah. Saya nggak berani ngomong, nanti kamu ngaji pas Tarekul Khulafa lah saja biar tahu sejarah semua ya. Ben ora dadi wong bento. Ya akhirnya banyak yang korupsi intinya. Korupsi geden-gedenan lah ya, karena Sayyidina Utsman itu sibuk. Dalam satu sisi mungkin ini ya namanya orang nggak akan bisa sempurna, tapi Sayyidina Utsman sukses dalam pemeliharaan umat ini. Karena dorornya nanti akan lebih imbas soalnya neng Islam. Nek iki Sayyidina Utsman ngurusi khilafah tapi Quran nggak diurusi, imbasnya nanti akan besar. Neng gini Quran ketika akan terjadi perbedaan cara baca, perbedaan lahjah. Akhirnya Sayyidina Utsman nulis. Nah, satu kekhalifahan Sayyidina Utsman itu diisi keluarganya rata-rata yaitu nenggene keluargane Muawiyah rata-rata. Karena itu masih keluarga. Jadi masih keluarga semua diisi situ. Jadi ya. Jadi rata-rata di dalam kepemimpinannya Sayyidina Muawiyah itu yang dianggap itu ya Bani Marwaniyun itu yang akhirnya nanti jadi khalifah Bani Umayyah itu. Marwan bin Hakam, dulur-dulur Sayyidina Muawiyah kabeh lah keluarga lah. Jadi beliau asobiai kuat ya. Ya itu nek cara neng gini ilmu KKN termasuk nepotisme atau apa itu entahlah. Tapi Sayyidina Utsman kan nggak seperti itu. Sayyidina Utsman melihat mungkin keluarganya cakap ya didahulukan lagi. Tapi nggak taunya nggak cakap. Walhasil intinya keadaan negara itu semrawut ya, banyak korupsi terjadi di mana-mana, ceritanya seperti itu. Ini versi yang saya baca ya. Akhirnya orang-orang yang nggak setuju Sayyidina Utsman ingin mengkudeta Sayyidina Utsman. Ya memberontak. Akhirnya wis diancam Sayyidina Utsman ini diancam. Terus wis wong-wong wis berkumpul di depan, ku ape mateni Sayyidina Utsman. Ya Said Hasan iki wis
karo Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas iku saelingku iku menyelamatkan dari pintu belakang tapi beliau gak kerso. Akhirnya dibunuh dengan sadis, dengan kejam. Wes, karena tidak boleh kekosongan di dalam tubuh khalifah, di dalam tubuh Islam, maka diangkatlah Sayyidina Ali, diangkatlah Sayyidina Ali, ya. Nek cara wong Syiah itu kan, nek cara wong Syiah Sayyidina Ali itu lebih berhak dari khalifah. Justru malah keliru. Wong Syiah gak ngerti Quran. Bahkan ning ngene nasul Quran itu dijelaskan tentang khalifah Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita itu nek ngaji tafsir koyo nyon sewu kok isi tafsir Jalalain belum sejauh itu. Ya memang tafsir model kayak tafsir Baidawi itu sudah mulai makna sing bukan tertulis tapi tersirat. Beliau itu lebih banyak mengungkapkan makna yang tersirat. Itu kehebatannya tafsir Baidawi ya. Jadi gini, dalam kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar itu sudah tertuang, tersirat di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Ayat ihdinas siratal mustaqim loh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu apa? Itu ditafsiri para ulama, ditafsiri yaitu ning ayat faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina. Lho ya. Sing diparingi nikmat koyo ngono iku faulaika ma'al ladzina bareng an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Siddiqin ku sapa? Wong sing temen-temen kabeh. Lah ketuane wong sing siddiqin sapa? Sayyidina Abu Bakar. Ketuane wong siddiqin sapa? Sayyidina Abu Bakar. Mulakno ning surat Fatihah iku wis iso nuduhno tentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Itu ulama-ulama sudah menjelaskan ayat makna ayat tersirat seperti itu. Itu kehebatannya para mufassir ya, yang sudah bisa mencerna tentang dawuh Gusti Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sapa an'amta alaihim? Yaitu yang disebut ning ngene juz 5 faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqin. Wong sing teman-teman kabeh. Memang teman-teman dohir batine untuk berjuang ning ngene jalane Allah. Bahkan bisa dikatakan jujur oleh ngomong macam-macam. Nah, ketuane siddiqin sapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Faulaika malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Bernabiin disebut no Siddiqin. Oh, berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu penggantine Rasulullah lho ngono, Cuk. Oh, iki. Jadi ulama-ulama itu ya seperti itu karena kedekatannya ya mau sing ngaji di awan mau. Karena hatinya itu sudah mengkilap dan akalnya sudah mengkilap, sudah bersih. Akhirnya bisa mencerna makna Al-Quran. Akhirnya Quran ini menjadi obat, menjadi seperti makanan. Kalau tidak. Jadi Al-Quran hakikatnya ini adalah seperti hanya makanan. Wong nek mangan kira-kira urip apa mati? Mati. Makanya wong kok gak ana nure ning ngene atine, gak ana Al-Qur'ane, gak paham tentang Al-Qur'an. Iki hakikate wong iki mati. Wong kok gak paham tentang Al-Qur'an, hakikate mati. Ben urip piye? Yo ben urip iku kudu paham Al-Qur'an. Paham Al-Qur'an kudune piye carane mau? Atine lan akale kudu diresiki, lan akale digunakno ning ngene tadabbur ayat-ayate Allah. Itu. Tadabbur ayat-ayate Allah. Akhirnya Quran iki iso dadi kalghida sebagai makanan. Lah nek wong sing atine rusuh, ya, atine rusuh utawa pikirane rusuh, Al-Qur'an gak bakal iso masuk. Kaya dene wong sing lara, akale wong iku rusak, atine wong iku isih kotor, berarti iki padha karo wong sing lara. Wong lara dikai pakanan, kira-kira waras apa tambah lara? Tambah lara. Jajal wong lara meriang, tukokno semangka, tukokno buah-buahan, malah tambah gelebak, ya. Padahal itu aslinya adalah apa sari makanan yang hebat. Mulane Allah dawuh wala yaziduz zalimina illa khasara. Justru malah kanggo wong zalim-zalim Quran iki tambah menjadi kerugian. Maksudnya tambah kerugian piye? Tambah dadi awake lara. Medeni wong Quran iku. Nek awakmu kok zalim, awakmu kok sering maksiat, Quran ndak waca dadi tambah ngeracuni awakmu.
Ya, mulane kudu dibersihno temenan awake. Lek ngono ora usah maca Quran ya ora ngono. Iki ku maksude ku sing ideal aja goblok nyimpulno goblok neh malah. Gak paham. Dadi atine diresiki, pikirane diresiki ben iso Quran iki dadi makanan. Lho ngono, Jong. Oh. Jadi PR-e ku akeh, ya wis kudu paham tentang Quran. Lu ngaji yain-yaine lagi tekan apa? Hudan lil muttaqin. Tafsir Baidawi lagi tekan hudan lil muttaqin. Insyaallah. Ora apa-apa dadi. Lho mbahmu nek ngatamno apa tafsir Jalalain itu piro? 30 tahun malah. Iya. Mbahmu niku ngatamno tafsir Jalalain iku ngaji ahatan niku 30 tahun, Jung. Sing alumni-alumni ado-ado bisane nek ngaji ahatan ku do teko ruame, Jung. Terakhir iki ruame yo. Ruame. Sampai pol dalan ngono yo. Ruame. 30 tahun itu. Jadi kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar sudah tidak bisa dipungkir lagi karena itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Walhasil, Sayyidina Utsman ini dibunuh. Terus Sayyidina Ali diangkat. Dan Sayyidina Ali saya kira nggak mempermasalahkan sama sekali. Nggak mempermasalahkan. Wengi pangkat duniawi kok. Pangkat duniawi. Ngapain Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu sudah seorang yang paling zuhud. Bahkan Sayyidina Ali itu mengatakan, dunia ini tak tolak 3 kali. Gak kerasa namanya dunia beliau. Nah, ini khalifah ini jabatan duniawi saja. Bahkan Sayyidina Ali itu apa sahabat-sahabat dalam masalah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar itu sahabat-sahabat mengatakan Kanjeng Nabi Rasulullah saja ridho diimami karo sahabat Abu Bakar. Itu yang masalah perkara agama. Apalagi permasalahan hanya dari pengangkatan khalifah sing notabene masalah dunya. Rasulullah tambah ridho lagi mestine. Lah wong sing imam salat itu sing dadekne imam salat sapa? Rasulullah mengutus sahabat Abu Bakar. Rasulullah ridho dalam masalah agama saja ridho, apalagi masalah dunya sing notabene kelasnya gak ono apa-apane. Ini sudah gak bisa dipungkiri. Kalau pengganti Rasulullah memang sahabat Abu Bakar. Gak ada yang mempermasalahkan saat itu. Semua sepakat, para sahabat sepakat. Walhasil ketika itu Sayyidina Ali memimpin, beliau didesak untuk mengungkap siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Ternyata Sayyidina Ali nggak bisa. Karena nggak bisanya itu ya repot. Sing mateni wong akeh. Jadi cara nyekel itu kan membutuhkan waktu proses. Kedua, Sayyidina Ali itu orang cerdas. Orang cerdas itu kalau mimpin nggak terlalu bisa memang. Dulu apa ya Habibie wong cerdas, mimpin Indonesia gak iso. Orang yang bisa memimpin itu yang cerdas politik. Kalau Sayyidina Muawiyah itu cerdas politik, tapi dalam ilmu kalah pada Sayyidina Ali. Saya bukan merendahkan Sayyidina Muawiyah. Tapi kalau dalam ilmu, Sayyidina Ali pasti tanya pada Muawiyah. Meskipun nggak cocok, meskipun mereka nggak cocok, tapi dalam masalah ilmu, mereka tanya. Saling tanya. Karena beliau yang memang kompeten dalam masalah kekhalifahan masalah tata negara. Dan walhasil ketika dipimpin Sayyidina Muawiyah mempunyai kekuatan yang luar biasa nih gini, angkatan lautnya. Angkatan laut pertama yang terkuat Islam. Romawi semua dihabisi, dihajar sama Sayyidina Muawiyah. Akhirnya Islam sampai tekan nih gini Konstantin ya, dan sampai tekan merambah nih gini Afrika. Itu berkah Sayyidina Utsman, Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali itu gak iso nemokno iki sing mateni Sayyidina Utsman. Bahkan mereka itu menuduh, orang-orang ini menuduh Sayyidina Ali ini justru malah melindungi. Iki lho. Haitsu taqadu anna aliyan ya'rifu man qatala Utsman, tapi dilindungi Sayyidina Ali. Karena memang anggapan itu ada memang. Sayyidina Ali repot kabeh memang. Yo angel lah sesuai situasi saat itu enggak jelas kabeh siapa lawan kok soalnya kan soal zaman sahabat. Jauh sahabat kan karek sing sahabat kan paling karek Saide kan. Karek Saide kan. Terus zaman saat itu memang repot ya. Ya sudah mulai zaman tabi'in dan ya mereka itu menganggap Sayyidina Ali tahu tapi enggak mau mengungkap karena ini adalah orang-orang delalah pancen ngene lho, delalah kersane Gusti Allah. Wong sing mateni Sayyidina Utsman bariku ngepro ning kelompok Sayyidina Ali. Ngono delalah pancen ngono. Sayyidina Ali itu membuat tindakan itu ya harus serba ekstra hati-hati sekali. Karena kalau ini langsung ditangkap Sayyidina Ali juga bahaya untuk keselamatannya beliau dan para sahabat-sahabat yang lain kan. Hati-hati, memang sangat hati-hati sekali.
Sayyidina Ali itu menentukan sikap itu hati-hati karena memang orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman terus delik ning gene Sayyidina Ali. Makanya ini haisu taqadu anna aliyan ya'rifu ngono lho. Nah, akhirnya suwi jong ora diungkap-ungkap. Ora diungkap-ungkap suwi. Soalnya yo kita tidak bisa menyalahkan Sayyidina Ali juga karena itu repot loh. Sing mateni apa meneh wong akeh dan ini kelompok besar. Itu berbahaya sekali ya. Lah, saiki mentale sahabat. Kira-kira iku nek ana kemungkaran, ana syariat Islam gak didekakno iku kira-kira piye mentale sahabat? Kira-kira ana masalah sing mukhalif li syara' tapi gak ditegak-tegakno kira-kira piye mentale sahabat? Ingin ditegakkan kan? Ya iya iki lho, piye iki Sayyidina Ali kok gak iso-iso nyelesaikno masalah iki? Ini padahal kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Kalau ini tidak bisa ditangkap, nanti pembunuhan yang lain juga tidak akan bisa diungkap. Paham? Wah, akhirnya dipanas-panasi juga. Nah, kan orang-orang Persia masuk, Jong saat itu juga masuk, panas-panasi sahabat juga. Dua belah pihak intinya dimasuki lah. Ya orang sing mending ngono. Tapi kalau hasil intinya itu juga ijtihad yo. Jadi pikiran sahabat loh, ono masalah pembunuhan, masalah sing nulayani syariat, kok gak diungkap, had kisos gak diungkap kan, masalah gede. Apa meneh khalifah, apa meneh sahabat. Nanti kalau orang lain ada pembunuhan, nanti juga gak akan bisa ditangkap, nanti juga tidak akan bisa diproses. Wah, kira sahabat muncul. Walhasil walawali zaman terjadilah peperangan, perang Siffin, terus perang Jamal Sayyidah Aisyah, perang Jamal. Menang Sayyidina Ali menang. Terus pas perang Siffin ya menang tapi akhirnya kalah dalam perundingan. Karena delala Sayyidina Ali enggak ada yang pro sama Sayyidina Ali saat itu sahabat itu. Sahabat sing penggede-penggede loh, ja. Sing juru-juru politik, sahabat-sahabat sing notabene pinter-pinter dalam berpolitik. Ini delala ngepro ini Sayyidina Muawiyah, koyo Sayyidina Amr bin As ini adalah ngepro semua kalau Sayyidina Utsman ini kan pinter berpolitik semua. Sayyidina Ali adalah wong sing khusuk-khusuk. Dalam masalah perundingan wong sing khusuk-khusuk model Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Iki sing dikirim dalam delegasi ngelawan Sayyidina Amr bin As. Ya sudah ini perundingan perang Siffin kan intinya kan Muawiyah kan meh kalah. Terus Sayyidina Muawiyah kalah mengangkat Quran ini bahwa harus tunduk kepada hukum Allah. Jadi Quran ditombak ini ya. Sayyidina Ali ngerti wong iki siasate Muawiyah gak bener iki. Sayyidina Ali serang wae ngono. Akhirnya ana wong Khawarij, lho, Sayyidina Ali iki goblok tapi wong wis ketara ana hukume Allah kok iki kon nyerang. Muncul Khawarij dari situ. Kowe perhatikan semua mulai dari muncul setelah ini. Akhirnya Sayyidina Ali iki waras apa ora? Wong ana hukume Allah kon negakno kok la hukma illallah. Kan iki kan kelompok Sayyidina Muawiyah kan ini. La hukma illallah. Ora ana hukum kecuali Allah. Artinya kita harus berunding. Asalnya Muawiyah wis kepepet terus meh kalah. Tapi akhirnya dia cerdas ya. Wah, iki kudu dihentikan perang iki. Diangkat. Orang-orang Khawarij itu kelompoknya Sayyidina Ali. Perangi wae lho. Ini iki wis ora waras. Akhirnya do metu sangka Sayyidina Ali dan itu namanya kaum Khawarij dari situ juga. Nah, itu. Walhasil akhirnya dalam perundingan Sayyidina Ali kalah, terus beliau dicopot akhirnya diganti Sayyidina Muawiyah. Tapi justru bolak-balik tak omong, justru kekhalifahan Sayyidina Utsman ini adalah bukti dalailun nubuwah. Dan ketika Sayyidina Ali kalah dalam perundingan, kalah dalam segalanya, maksudnya kalah dalam segala perundingan, walhasil sing ketok Sayyidina Muawiyah. Ini sudah dalailun nubuwah, dalil kenabian yang tidak bisa dipungkiri lagi. Andai kan kok Sayyidina Ali menang melawan Sayyidina Muawiyah, maka ini justru malah tidak bisa menunjukkan dalil nubuwah. Karena ning gini kitab Samawi disebutkan, ning gini kitab Taurat wal Injil ya, besok akan datang nabi akhir zaman sing mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Iki akhirnya ngerti berarti ini kekuasaan Kanjeng Nabi terbesar terletak di gini Syam, yaitu dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Justru kepemimpinan Sayyidina Muawiyah ini adalah dalil kenabiannya Rasulullah. Lho ngono, Jong. Oh, itu sing
wah wong sing A atau wong apa goblok banget gak ngerti sira. Lha ning tiba ning berjanji kan ngono to. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, yaitu ning Syam. Karena ketika Sayyidina Ali kan kepemimpinannya ning Kufah, ya kan? Nah, terus ketika Sayyidina Muawiyah menang, kepemimpinannya dialihkan di Syam. Syam hancur oleh kekhilafan Abbasiyah oleh Abdullah As-Saffah, dipindah lagi di Irak yang kemudian menjadi dinasti Abbasiyah. Seru sejarah ini. Sejarah ini seru. Nanti kapan-kapan kita entah 5 tahun yang akan datang atau kapan saya akan baca kitab Tarikhul Khulafa karya Imam As-Suyuti. Sejarah. Gelo ya kan. Gak ngerti sejarah. Ya. Karena ini hubungannya dengan hukum juga ya. Aku mau Jong. Jadi kita intinya hasil kita tidak boleh menganggap Sayyidina Muawiyah salah, apalagi Sayyidina Ali salah. Kita menganggap mereka benar semua. Yang benar mendapat 2 pahala, yang salah mendapat 1 pahala. Seperti apa yang telah diungkapkan, ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu ya. Tidak boleh mengatakan sahabat ini salah, sahabat ini jelek, bukan kelas kita. Bukan kelas kita. Mereka itu orang-orang utama, didikan Rasulullah. Apa kowe wani? Rasulullah oleh didik gagal. Berarti nek kowe ngarani Sayyidina Muawiyah salah atau ngarani Sayyidina Muawiyah ini dolim, berarti kowe ngarani didikane Kanjeng Nabi gagal. Wani iki ngomong ngono. Apa Rasulullah gagal oleh didik sahabat? Parah lho, Cung. Misalnya kok Sayyidina Muawiyah disalahkan, ya disalahkan karena memerangi Sayyidina Ali. Berarti ada didikan Rasulullah, sahabat ini ada sahabat yang gagal. Berarti kok nyacat keadilannya sahabat. Nek kapan nyacat keadilannya sahabat? Berarti ki hadis-hadis sahabat orang iso kepake nah. Lah itu tujuan orang Syiah seperti itu. Karena orang Syiah itu dari orang Majusi. Tujuannya itu dari situ loh, Cung. Kudu paham, kudu peka. Ben sahabat gak dikatakan adil. Nah, sehingga ketika gak dikatakan adil, hadisnya bermasalah. Padahal menurut kita ulama-ulama muhaditsin, hadis yang diriwayatkan langsung sahabat itu tidak perlu dijarh wa ta'dil karena sahabat kulluhum udulun. Karena semua sahabat itu hukumnya adil. Ngene iki mau keterangan kabeh ngene iki, Nduk. Catet kabeh nduk dadi rosail yo. Dadi kitab kowe, Jong. Saking ra gelem nyatet kowe kan yo. Jadi keterangan-keterangan iki mau nduk catet kabeh. Wis dadi rosail dadi kitab wis ditaklekan wakih kowe ya. Wala yuqatilu wis. Wis asline lho Cong kowe apa nafsiri Fatihah lho. Fatihah wingi sing catetane ngene tafsir Baidawi. Wis iso kowe. Wis apik keterangan-keterangane kuwi. Ya. Masyaallah. Saking kowe gak gelem nyateti kok ya. Ha iku mau sobeke duwe murid nek gak gelem apa ora apa jenenge terampil ya seperti itu kayak Imam Al-Las bin Sa'ad kan. Imam Al-Las bin Sa'ad itu kan alim, bahkan alimnya itu ngalahno Imam Syafi'i. Tapi delalah murid-muridnya gak ono sing terampil. Lah murid Imam Syafi'i delalah do terampil do nyateti akhirnya mazhabnya mudawan sampai sekarang. Mazhabnya Imam Al-Las bin Sa'ad redup karena murid-muridnya gak terampil, gak gelem nukil dawuh gurune ya. Iku mau. Wallahu alam cung wala yuqatilu. Ini sobek.